Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar semuanya. Halo. Kembali lagi di Kita Diskusi, tempat kita memilih opini. Apa kabar para pendengar semuanya? Apakah kalian sehat? Gimana kabarnya keluarga? Apakah semuanya baik-baik aja? Seperti biasa aku ditemenin sama partner radioku di sini, Antung. Coba Tung sapa para pendengar dong. Halo gengs, halo guys. Ya, itu tadi si Antung. Teman-teman sekalian para pendengar setia, setelah 1 hari kemarin ya, di Malang itu nggak hujan. Tiba-tiba hari ini sore-sorenya itu hujannya lebat banget. Gila sih. Di sini aman aja ya Tung ya, nggak ada banjir, nggak ada apa. Aman, masih terkontrol. Selebat-lebatnya kayaknya juga ya saluran-salurannya sudah bagus semua. Mantap, mantap. Oh iya, para pendengar sekalian, teman-teman yang ingin saling berbagi cerita bisa saling submit ya di kolom komentar. Kita open untuk diskusi apapun yang mau kalian berikan, yang mau kalian sampaikan, bisa dibagiin di kolom komentar. Ini Tung, eh, hari-hari ini sih aku lagi banyak sibuk nih. Wih, sibuk apa tuh? Iya, aku lagi banyak ini nih, apa namanya, ketemuan. Jadi sulit atur ini ya, apa namanya, atur jadwal. Wow, Atur jadwal ini ketemuan sama apa namanya, kayak meet up gitu dari dating app ya. Aku bukan pakai Bumble, aku pakai Tinder juga gitu. Ya, kamu tahulah kalau eh 2022 masih belum juga gandeng tangan. oh tapi pakai dating apps. Oh, pakai dong. Ini aduh gila sih dari tahun berapa? 2020 udah 2 tahun ya menjomblo. Kamu ini nggak sih lihat statusku yang di Facebook kemarin? Enggak sih, Bro, enggak status lama lihat. sih sebenarnya. Oh, Jadi status sama. yang waktu aku main Genshin itu dapat Zhongli sama dapat Jin kan. Nah, itu terus aku kasih caption gitu. Captionnya ini hokiku udah kepake ini tahun 2021. Jadi tahun ini nggak bakal apa namanya dapat kayaknya tahun 2021 ini bakal jomblo gitu kan. Beneran anjir. Oh, aduh. Ternyata omongan adalah doa meskipun itu bentuknya sebuah status Facebook. Iya bisa sih, tapi ya lucu aja kalau terjadi ya. Tapi ya terjadi ya. Anjir terjadi dong, gila. Terus pakai dating apps ini apa nih coba? Emang buat ngisi waktu kah? Apa buat meet up doang kah? Apa cuman pelarian gara-gara hokinya habis? Aduh, enggak dong. Ya, apa namanya beneran ini tuh, apa namanya sebuah usaha ya kalau kalau bisa dibilang sebuah ikhtiar. Wih, Sebuah ikhtiar untuk mencari jodoh. Beneran ini serius, mantap, serius. mantap. Karena memang kan kalau katanya hadis ya, kita Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selain jika kaum itu tidak mau mengubah diri sendiri ya kan. Nah, salah satunya adalah dengan cara berikhtiar ya. Salah satunya dari dating app, gimana lagi? Oke, tapi memang apa ya? Memang works itu kan apa ya? Bekerja nggak dating apps itu terus apa sih fitur-fiturnya dari dating apps? Kalau misalnya kan yang aku tahu tuh cuman swipe 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 kanan kiri pilih-pilih Iya, cocok iya, kan. Nah emang ada fitur yang memang benar. ngebus kita apa ya bantu kita beneran untuk bisa nemukan ya seseorang lah. Mhm, mhm. Ya kalau misalnya kalau kita ngomongin soal jodoh ya Tong ya atau soal apa namanya pasangan harapan quote on quote ya itu kan datang dari kalau kalau dari kataku ya itu dari kesamaan gitu. Katakan Oke. gini, kita itu akan lebih gampang cocoknya sama orang yang punya hobi yang sama seperti kita, itulah salah satunya. Atau kalau ngomongnya itu satu frekuensi gitu. Ya, benar-benar satu frekuensi. Apa istilah baru-baru ini ya? Mhm, kalau apa namanya katanya Sugi Burnan itu
asmara terkalibrasi. Wih, terkalibrasi settingannya pas tuh. Iya, Berapa persen? makanya kalau dia ngomong atau kalau dia apa namanya punya satu kesamaan gitu itu berarti mereka sudah terkalibrasi. Aduh. Oke, oke, oke. Tapi eh itu ya kan chatting bisa kan ya? Kan namanya aplikasi kan untuk selain yang tadi apa ketemu apa itu kan awalnya pasti chatting dulu dong gitu Oh ya kan. pasti pasti. Nah terus ada nggak sih fitur-fitur yang kayak apa flirting apa kayak emoji khususnya gitu kayak yang bikin-bikin Iya iya iya. Ya kalau apa namanya di dating apps ini kayak kita itu bisa lihat view profilnya mereka tuh. Jadi kayak kalau misalkan di Bumble sendiri itu ngasih beberapa pilihan untuk memberikan profil kita seperti ini nih apa sih namanya? Kayak berat badan. Nah, berat Oh, badan. Terus, kerjanya di mana, oke terus kerja oke. apa, itu bisa diliatin. Tapi kalau kamu nggak mau ngeliatin pun nggak masalah, itu memberikan pilihan. Terus ada juga kayak, fitur kalau di Bumble itu ngasih ini nih, kayak semacam, game gitu. Katakan, eee, ngasih pertanyaan karena pertanyaannya itu yang aneh-aneh gitu, kayak kalau kamu diberi Pokemon starter, kamu milih Bulbasaur, terus apa namanya, Charmander, atau apa tadi namanya? Charmander, Bulbasaur, atau Squirtle gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu milih yang sama, katakan Bulbasaur ya, sama-sama Bulbasaur gitu, berarti kalian cocok atau gimana lah gitu. Atau kita itu bisa melihat apa namanya kayak sifat seseorang itu dari eh, apa namanya pilihan Pokemon starternya. Ada formasi-formasi khususnya ya. Iya, ya kayak gitulah. Tapi kamu kalau tak dengar-dengar sudah kayaknya sudah ahli nih sama dating-dating apps. Soalnya sudah ada beberapa dating apps kan yang kamu pakai sendiri. Hmm, Aku tuh kurang berpengalaman, jadi nggak ngerti gitu loh. ya. Jadi dulu mungkin aku pernah pakai dating apps Lah, yang apa sih kayak Camfrog, anjir, bukan kayak ada Camfrog mah. micet. Tapi kayaknya di micet nggak ada tuh kita bisa lihat. Itu termasuk nggak sih dating apps micet? Termasuk tanda tanya. Oke. Jadi gini nih, kalau misalnya Camfrog itu kan awalnya dia kan aplikasi streaming anjir, buat apa namanya streaming kayak ya yang kita punya sekarang lah kayak Twitch atau kayak TikTok live streaming atau Instagram live streaming lah katakan Ya, kayak gitu. DJ DJ. gitu kan. Tapi kan apa namanya akhirnya platformnya jadi terabuse karena eh apa namanya mereka itu kayak nggak punya censorship yang kuat gitu lah, gitu, katakan kayak gitu. Ya kan kalau misalnya kita live streaming yang aneh-aneh di Facebook Chat atau di apa namanya Instagram Live, kalau misalnya memperlihatkan satu bentuk badan yang eh, aurat lah istilahnya Oh kayak ya, gitu. yang Nah itu ya nafsu. langsung kena ban kita, langsung kena ini apa namanya zuk kalau Oh, istilahnya. tapi kalau bagus Kalau bagus, maksudnya bagus apa nih? bentuknya, Oh ya masa di ban? nyari. Enggak dong, adminnya pasti nyimpan dulu baru Oh di ya nyebut ban. dulu. Adalah benar ya guys ya. Aduh. Ya gitulah. Terus kan dengar-dengar nih katanya kan habis chat, kalau kita pakai dating apps tuh ya, habis chat terus kita apa flirting-flirting goda-goda, terus kita bisa apa meet up kayak apa kadang meet up malah gak ngocok. Sorry. Kur, yang bener Kur kalau nulis Kur. Kadang malah gak cocok kalau meet up. Itu gimana itu? Bilang apa tadi? Gak cocok, bukan gak Nggak ngocok. cocok. Ya maksudnya gini, kalau misalkan kita kan match nih ya sama apa namanya yang sefrekuensi sama kita secara profil nih ya. Kita ngomong, kita kan pilih-pilih dulu nih, pilih-pilih. Kira-kira dari profil yang kita swipe-swipe itu tadi mana nih yang cocok gitu. Eee, kalau misalkan kita cocok sama satu orang nih dalam profilnya, ternyata Oke. hobi kita sama, atau dulunya ternyata satu sekolah, nah kayak gitu. Mhm. Itu kan chatting tuh. Nah,
Kalau misalnya memang kita nggak cocok ya kita swipe kiri, maksudnya, kita nolak gitu. Kalau kita sama-sama nge-swipe yang sama, berarti kita cocok, gitu. Oh, Nah, dicocok itu nggak langsung secara langsung, kita nganu tuh, apa namanya, meet up yuk gitu, enggak sih. Kalau aku sih ya chatting dulu ya kan, omong-omongan dulu, terus flirting-flirting dulu gitu, kayak, apa namanya, "Kamu, apa namanya, punya nama panggilan nggak?" Gitu. Kalau aku sih biasanya dipanggilnya Lintang, tapi khusus buat kamu, kamu bisa manggil aku kapan aja gitu. tapi iya juga sih, benar sih, ya kita kita chat dulu baru flirting, daripada nanti kita meet up tapi nggak ngocok, sorry nggak Anjir, tuh cocok. kan, Eh, kumat. aduh, tapi bahasan kali ini memang kayaknya lebih, apa ya, lucu, rumit, jadi mungkin kita bagusnya itu sambil nge-refreshing otak, kita ambil satu gelas kopi, sorry malam ini kita teh. Kita teh hari ini. Soalnya agak panas ya hari Iya. ini. Ya udah seruput dulu ya tehnya ya. Yuk. 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 Jadi kita lanjutin ya apa namanya diskusi yang tadi. Jadi para pendengar sekalian, kalian masih bersama kita kah? Iya 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 iya. Mantap. Jadi kita nyampe di ini ya kan, apa namanya, meet ya, soal meet. Yap. Nah, eee, ya memang kadang, setelah kita kayaknya cocok di chatting-an, tapi ternyata setelah ketemu, kok ternyata cuma gini doang, oh ternyata yang diomongin gitu-gitu aja gitu. Itu ya bikin, apa ya, mungkin karena kita punya ekspektasi kali ya? Ya, gambarnya sama realita, apa sih kayak lagunya itu, foto aslinya ndak seindah realitanya. Wih, Anjing. lupa lupa, nggak A tahu nadanya. ada, apa namanya, lagu kayak gitu? Ada dong. Jadi, apa, meskipun kita sudah kayak gitu, itu kadang nyari yang ya tadi balik lagi yang sefrekuensi itu Ya. memang untuk di real life-nya memang agak 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 rumit mungkin ya, bukan susah, rumit mungkin ya. Ya kembali lagi sih kalau kita misalnya cari pasangan itu kan, berangkat dari hal yang sama. Iya, Eee, Kalau di Tinder sih, kebanyakan ya kita berangkat dari hal yang sama. Maksudnya kita punya hobi yang sama, kita punya, ternyata dulu sekolah yang sama, ternyata kita punya kesamaan di dalam childhood kita, oke. bisa jadi. Nah itu sih. Tapi kalau selain itu nih, maksudnya kan kan bukan dasar juga itu untuk apa ya, cocok dalam artian esensi cinta. Kan dating apps kan esensinya kita menemukan pasangan. Iya, Pasangan benar tentu benar, kan jodoh. jodoh, terus jodoh kita cinta, terus habis cinta kita sayang atau tanpa rasa sayang. Waduh, itu sih bukan cari jodoh, itu mah cari one night standing. Waduh. Cari-cari anu ya, apa? Training satu malam. Duh, training 1 malam. Apaan anjir? Aduh, tapi selain memang kecocokan atau apa, frekuensi untuk membuat sefrekuensi itu memang kadang agak sulit ya berarti ya di dating Memang apps. memang, Kita kan sulit sulit. harus selain kita harus tahu siapa yang kita swipe, terus kita riset lah, kita Mmm, telisik, kita apa, kita stalking dia dulu baru kita bisa meet up, terus, eee, melengkapi kecocokannya itu selain kayak gitu memang dating apps bisa bantu kita. Untuk membantu kita ketemu, apa, melengkapi kecocokan di dunia nyata selain yang tadi disebutin ya, kayak iya. kita background sekolah, tinggal di mana, gender pastilah ya, nggak mungkin ya kita anu swipe-swipe yang ya gitulah, Ya, jangan dong. jangan dong. Umur, terus background pendidikan, Iya sekolah, dan lain iya iya. sebagainya kan itu kan salah satu, apa sih, poin-poinnya. Nah, ada poin lain nggak yang bisa bantu kecocokan itu? Apa ya, tunggu, kalau aku boleh bilang sih, kita nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi sih. Karena, jalan dari dating app itu kan karena, kita punya ekspektasi ya kan. Mhm, Karena mereka punya kesamaan sama kita, setelah itu kita berharap kalau saat kita bertemu, dia itu bakal asik, seasik kita gitu, kayak kayak oke. gitu. Meskipun, kita punya, hobi yang sama. Jadi ini aku pengalaman ya.
punya apa namanya, experience chatting yang asik banget deh. Iya. Bisa dibilang, "Oh, ini jodoh nih kayaknya nih," gitu. Beneran nih. Setelah itu waktu aku ketemu, ya yang diomongin ya cuma gitu-gitu aja, Wah, "Kerja di mana?" gitu, terus, "Oh iya aku sih di sini," "Oh iya aku sih, apa namanya, suka, makan-makan yang ini." "Iya aku juga suka." Krik-krik gitu doang. Jadi canggung gitu ya? Canggung banget sumpah, canggung Nggak kayak pas banget. Nggak nulis. kayak waktu di chatting, sumpah. Padahal kita sudah banyak ngomongnya di chatting. Setelah itu kalau udah ketemu, ya elah gini-gini doang. Setelah itu ya udah nggak lanjut aku. Hilang langsung ya. Udah hilang beneran. Ilfil ya. Ya mungkin Selain ilfil bener. ya, iya ilfil Ilfil sih. ya. Ya aku akuin sih, aku ilfil. Cuma ekspektasinya sama nggak? Maksudnya ini bukan dari cara dia Heeh. komunikasi, dari ya, maaf nih ya, mungkin dari fisik lah ya. Iya. Yang Kalau fisik itu jujur aku menomorsatukan. gitu dong. Soalnya ini sih apa namanya dari eh, Allah sendiri menyarankan untuk mencari yang memiliki fisik yang baik gitu sih katanya. Nah itu apa namanya kayak jadi satu prinsipal sih buat aku gitu. Katakan gini nih, kalau kita sudah berekspektasi tinggi di fotonya ya kan, setelah itu kita ketemu, tapi ternyata fisiknya nggak begitu sama ya kayak fotonya, it's okay, yang penting sih kita masih bisa jalan aja dulu, ya kan bisa kira-kira dari obrolan ternyata nyambung gitu. Aku sih masih ada berharap di situnya gitu kalau misalnya, aku disappointed saat ketemu secara fisik gitu. Ini strictly ngomong fisik loh ya. Nah, tapi kalau misalnya soal, rohaniah, atau soal mental, soal, obrolan gitu, itu yang misalnya kita obrolannya flow, meskipun, aku udah terkecewa duluan dari foto yang tidak sesuai ekspektasi, aku Iya. masih asik-asik aja gitu. Aku pernah yang kayak gitu juga gitu dan, sayangnya nggak lanjut juga karena, ya kesibukan masing-masing. Karena kita sudah sama-sama, masuk di industri yang istilahnya bisa dibilang sibuk gitu ya kan, jadinya kita nggak lanjut dan lain sebagainya. Itu sih yang dari aku sih kayak gitu. Tapi, pengalaman dating app semua orang itu pasti beda-beda, aku percaya itu. Iya. Karena ya yang aku, lakuin ini based only on my experience and only, me yang bertanggung jawab atas semua itu, gitu. Atas semua, perlakuan saya ya, gitu. Jadi, para pendengar jangan, bisa dibilang jangan taking my context, my conversation out of context loh ya, Abang karena ini baper duluan sih. iya, Ah, asik loh. ini strictly aku banget loh, ini gue banget, nah gitu. Aduh. Jadi ya kalau dari experience apa pengalaman make dating apps sih, kayaknya ya bisa tak tangkep nih, ya memang membantu lah karena dia kan juga dating apps ini kan juga sebuah fasilitas toh. Iya iya, bener. Jadi ekspektasi kita di mana mencari pasangan atau kenalan tuh nggak perlu lah terlalu tinggi kan. Mhm mhm. Intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas ini, dating apps ini untuk bertemu atau mencari mencari pasangan yang cocok. Karena Iya kan iya, saling ngocok itu baik, kan Riskur kan mulai saling cocok itu baik. kumat. Ya begitulah. Jadi, mencari titik tengah dalam pasangan itu kan memang, wajib karena semua poin-poin itu kan bukan dari hanya fisik juga kan setelah Iyalah kita iyalah. ketemu. Kita ketemu memang benar, kita milih pertama tentu fisik kok. Mhm. Kayak kucing, siapa yang nggak bilang, "Wah aku senang sama dia." Tapi dia misalnya di pandangan dia sendiri anggapannya kurang lah. Iya, bener. Nggak mungkin kan dia deketin, pasti fisik dulu lah. Itu Iyalah, heeh. ya terus kalau nggak fisik bagaimana kita tahu dalamannya? Maksudnya dalamannya itu, kepribadiannya. Kan Iya kita kalau iya. milih orang untuk kenalan, "Oh fisik nih mantap nih, pas nih, ayo kita kenalin." Nah baru kita tahu kepribadiannya. Iya iya Baru kita bisa bicara masalah hubungan di situ iya. kan. Kita nggak munafik ya, tapi
apa namanya, yang pertama kali kita lihat itu kan yang menjadi first impression ya nggak sih? Pasti. Heeh heeh. Nah makanya, setiap aku meet up sama, pasangan, maksudnya dating app-ku, aku selalu berusaha untuk tampil minimal rapi dan wangi, itu. Karena aku tahu aku nggak punya, apa namanya, eee, apa advantage lah ya bisa dibilang Wih, dalam hal fisik gitu. Aku mah orangnya jarang workout, nggak berotot sama sekali, belum kurus lihat kayak gini. aslinya, belum lihat aslinya ini. Astaga sumpah beneran Merendah ini. banget nih orang nih. Sumpah ini mah, Aduh. ini juga apa namanya ada jenggot yang nggak bisa di apa namanya di shave. Guntingnya langsung patah ini kalau di shave. In all seriousness ini apa nih beneran nih yang namanya jenggot sama apa namanya cambang ini kalau misalnya dicukur nggak bisa hilang sepenuhnya anjir. Seminggu udah tumbuh lagi. Iya, kan memang masih masa pertumbuhan. Masa Dewasa pertumbuhan. pertumbuhan. Ini mah udah tumbuh banget. Udah mau busuk kayaknya. Hampir kadaluarsa. Kadaluarsa, Cuk. Nah, iya sih. Tapi nih, kalau kita lihat dari fenomena-fenomena itu kan dari ya berdasarkan experience-mu sih, Tang, kalau dilihat. Nah, maksudnya setelah menggunakan dating apps ini, kayak esensi-esensi percintaan, esensi hubungan tuh memang, terrealisasi dengan baik nggak sih di realitanya kayak gitu? Aku Apakah bisa bilang sih enggak. ah, Justru aku bisa bilang nggak beneran ini. Jadi gini sih, karena kita berekspektasi tinggi, karena, datang dari ekspektasi kita bahwa pasangan Tinder kita atau pasangan, Bumble kita adalah orang yang sama seperti kita, Kak, apakah mereka refleksi kita gitu lah istilahnya ya gitu kan. mhm, Itu, apa namanya, saat kita bertemu jadi kecewa karena mereka nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi ini nggak sih, Tong, apa namanya, bahwa, eee saling cocok itu memang, kalau aku bisa bilang ya baik gitu, karena kita berangkatnya dari, itu tadi kecocokan gitu. Tapi, nggak cocok itu kan bisa jadi, melengkapi yang saling melengkapi itu kan bisa jadi fun, bisa iya, jadi asik iya, gitu kan. Eee, Misalnya gini deh, kamu sama pasanganmu deh, kalau para pendengar belum tahu sih antum nggak jomblo ya, jadi, jangan dicari-cari. playboy Ini playboy, yang dicari-cari nih. Jadi, kalau bisa dibilang ya, aku mau tanya deh ke kamu yo, mhm. gimana, kamu sama pasanganmu? Itu, punya kecocokan atau punya lebih banyak cocoknya atau lebih banyak nggak cocoknya deh? Kalau kita bilang kayak gitu ya tentu lebih banyak tidak cocoknya. Tuh kan ya kan? Karena kan kita sama-sama tahu, aku laki-laki, pasanganku perempuan, sudah jelas beda. Ya elah, Tidak nggak cocok. nggak yang Oh, itu bukan itunya. anjir, bukan yang itu. Oh 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 dari kepribadian ini Iya ya? Oh, kepribadian, ya hobi, ya apa hobi. namanya, background Ok mungkin bisa dibilang, oke. latar belakang kalian. Ya ya, jauh bisa dibilang ya 175 derajat, nggak sampai 180 derajat. Itu Nanggung jauh banget berbeda. 180 lah Mas, nggak apa-apa lah Mas. Soalnya 5%-nya itu cocok lah. Oh gitu. Nah, jadi 175-nya ini nggak 175-nya cocok. Ya banyak karena banget ya nggak cocoknya ya? banyak tentu. Nah, cuma memang seperti yang kau bilang tadi, dari ketidakngocokan, dari Disalahin mulu perasaan. ketidakcocokan itu bisa jadi fun. Soalnya kalau kita Oke. cari yang cocok-cocok terus nih, apa esensinya kita Apa bisa asiknya gitu ya kan? apa asiknya? Apalagi kita mau nyari yang pasangan yang bisa ngerti kita kayak gini gini gini. Apa ya, kayak gini gini, ya sudahlah biar aku tahu yang sendiri, biar aku doang yang tahu. Jadi kalau cocok intinya itu kayak kurang menantang, kurang challenge gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau tidak cocok kan kita bisa saling mengerti satu Mmm, sama lain, terus mhm. dia bisa ngerti apa yang sering kita lakukan, kita juga bisa ngerti apa yang sering dia lakukan, kesukaannya dia, dan sebaliknya, ya kan kayak gitu. Jadi, ya itu bisa jadi fun lah, tapi kalau kita Iya, cocok-cocok aja ya monoton, kayak gitu aja. bener. Apa apa esensinya kita bercinta? Mungkin aku korban TikTok kali ya? Jadi aku pernah lihat kan TikTok kayak apa namanya pasangan yang sama-sama game gitu itu kok asik banget gitu rasanya itu. Jadi mungkin aku kayak terekspektasi yang seperti itu. Jadi
Kayak misalkan aku cari cewek gitu, cari cewek, astagfirullahaladzim, cari pasangan gitu itu yang sama-sama wibu gitu, atau yang sama-sama main Genshin juga gitu kan. Itu mah hubungan profesional paling, kalau yang sudah ya nggak tahu ya, kalau Enggak, itu kebanyakan tuh nggak tahu. publikasi mungkin karena kan ada tuntutan pekerjaan juga. Ya, 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 Cuma ya. kita kalau lihat realitanya ternyata dia cuman one night stand aja. Ya, elah. Enggak. Ini maksudnya yang beneran mereka cohabit. Waduh, cohabiting. Bilang aja kumpul kebo. Ya gitu, maksudnya mereka udah tinggal bersama. Ini dalam konteks suami istri deh ya. Nah, Iya. itu mereka udah pada apa namanya suami istri tapi masih pada main game bareng gitu itu. Itu kan asik gitu. Aku lihatnya kayak gitu gitu. Tapi ternyata banyak juga dari teman-temanku yang udah punya pasangan, terutama kamu juga sih. Itu Mm-mm. yang ternyata sama pasangannya itu bener-bener beda dulunya gitu. Tapi dalam perbedaan itu mereka menemukan harmoni. Wah, Wih, iya enggak sih? harmony in diversity. Kayak tahu sih itu. Tahu sih dari kampus kayaknya ya. Stop. Tidak dibayar. Aduh. Iya. Cerita dong Tung, kamu dan pasanganmu ketidakcocokannya. Ya banyak sih, dari mulai makanan nih, dia senang pedas, aku kan nggak senang Ah, pedas, kan ya. kayak gitu. Cuma kan lambat laun kan dia pun terbiasa sama makanan yang tidak pedas, aku pun lambat laun terbiasa dengan makanan yang pedas. Jadi Oh, sebenarnya dari 175 derajat tadi ketidakcocokan, kalau sudah dihitung perjalanannya itu sudah bisa dibilang tinggal 80 derajat, karena kita sudah sama-sama saling asik mengerti, banget. sudah bisa mencocokkan. Oh, iya. Kalau ini nih, kalau soal hobi nih, kamu kan suka nonton anime tuh, terus apa namanya pasanganmu suka nontonnya drakor gitu. Ya, ya kayak gitu. Cuma memang di sisi lain pas dia nonton drakor yang menarik, ya aku juga nonton. Terus dia juga nonton Iya. anime yang mungkin tak rekomendasikan menarik, dia juga mungkin nonton, kan kayak gitu. Jadi kan Asik. meskipun tidak cocok, tapi kita bisa sama-sama mengerti, bisa sama-sama apa ya, memberi kesempatan lah kepada pasangan untuk menikmati hidupnya Mhm. masing-masing. Karena kan sebagai pasangan pun kan kita juga punya personal life ya. Iya, benar banget. Tidak menutup kemungkinan kalau kehidupan kita itu penuh untuk pasangan, Iya, enggak. benar. Jadi kita bagilah, anggapannya kalau kita sudah punya Sip. pasangan ya 75% untuk pasangan, 25% tetap untuk kita. Tetap ada me time lah. Tetap ada me time, iya. Karena itu adalah sebuah ruang pribadi nggak sih, ya kan? Iya, Karena itu ruang pribadi yang memang kita, bahkan pasangan kita pun nggak ngerti soal itu, gitu kan? bisa dibilang kayak gitu karena ya gimana ya, ini aku ngertinya juga baru sekarang ini pas Iya, diajak ngobrol. Coba kalau ndak ngobrol paling kan cuman berjalan begitu aja kan. iya. Kayak nggak nyadar gitu ya. Ya, Oh iya, gitu. gitu. Asik sih. Ternyata ini ya dari banyak perbedaan itu bisa diambil titik tengah ya nggak sih kalau soal pasangan itu. Ini aku dengar dari Malik sendiri sih, yang memang benar-benar aku ingat sampai sekarang. Terus aku kan Mhm, ngobrol kan sama Malik kan, mhm. Mas kalau si Malik tanya, Mas kalau kriterianya cewekmu itu kayak gimana sih gitu. Aku sih cari pasangan itu yang sama seperti aku Tung sampai lagi Lik. Malik gitu, yang sama seperti aku Lik, kayak misalkan dia itu suka sama-sama ngegame, suka sama-sama wibu gitu kan gitu. Terus si Maliknya malah nyeletuk gini, Mas, bukannya kalau misalnya rasa sayang itu dipupuk dari ketidaksamaan nggak sih gitu? Kan kitanya akhirnya jadi dapat effort untuk apa namanya mengharmonikan itu tadi apa namanya pasangan kita gitu. Apa namanya secara relationship kita Iya, gitu. Itu iya. gila bisa ngomong kayak gini dia gitu. Ngeri sih, dalam sih, berat sih itu. Berat sumpah. Berat. Cuma kalau menurutku pribadi, kenapa kita tidak memupuk rasa sayang dari hal yang paling mudah, yaitu dari yang kita cocokin, yang kita sama-sama cocok dulu. Daripada Mhm. kita ngelihat yang tidak cocok. Tidak cocok itu cuman sekedar bumbu, di mana Oh. kita bisa apa ya, buat saling pengertian. Tapi kalau kita sudah cocok kan kita nggak perlu mengerti. Kalau kita udah cocok kita nggak perlu ngerti. Oh iya ya benar. Ya kan, kalau kita sama-sama main game, sudah, kita sama-sama Udah. senang main game ya sudah. Cuman kan, nah karena kita sudah cocok, nah coba mupuk
kesayangan dari situ dulu. Hmm. Semakin kenal, semakin jauh, semakin tahu, baru kita ketidakcocokan itu bisa kita bukan dihilangkan, cuman di apa ya? Diantisipasi bukan juga, dimaklumi. Dimaklumi, bener Ah, banget. Iya iya iya. Itu sering sih kalau aku apa namanya lihat kayak pasangan yang udah lama gitu kan. Maksudnya pasangan udah 25 tahun menikah gitu itu. Terus apa namanya si kayak katakan si bapaknya ini lagi mancing ya kan. iya. Di pas libur-liburnya waktu dicariin gitu itu. Terus si ibunya itu ngomong, ya si bapak mah emang gitu mas, kebiasaan gitu. Ya itu udah memaklumi, gitu. Udah Memaklumi gitu. antara sudah maklum sama sudah muak kan. Ada garis tipis di situ anjir. Gue udah muak. Ya gitu itu mas si bapak mas. Emang jadi sampah kalau kalau hari Minggu. Aduh, itu obrolan tetangga. Aduh, hancur nah. Hancur sudah hancur. Jadi gimana nih kalau kita lihat itu kan esensi dari pandangan-pandangan, ya bukan pandangan-pandangan sih, cuman kita dari pengalaman aja lah ya sama pendapat-pendapat kita Iya benar. pribadi masing-masing. Terus dengan menggunakan dating apps tadi kita balik lagi nih, dating apps-nya Iya. ini dia benar-benar bantu kita find our true love or not. Wah, Wih, iya sih. Itu yang jadi perdebatan sih sampai sekarang. Kalau menurutku ya, aku nggak bisa nyari titik tengahnya kalau ini. Maksudnya aku nggak bisa nyari decisionnya. Apa namanya? Yang seharusnya menjadi fasilitas bagi kita untuk mencari jodoh yang sama seperti kita refleksi diri kita, uh, a mirror of us, gitu uh, ya kan. Tapi malah menjadikan kita berekspektasi tinggi dan akhirnya saat meet up kecewa gitu. Aku nggak menutup kemungkinan ya banyak kok apa namanya pasangan yang ketemunya di Tinder, banyak kok ketemu pasangan yang akhirnya menikah ketemu dari Bumble, banyak banyak benar, gitu. benar, benar. Tapi banyak lebih banyaknya yang nggak jadi Iya, gitu. iya. Nah gitu. Kira-kira para pendengar setuju apa nggak sama apa namanya bahwa dating apps itu membunuh, woi, kayak bisa dibilang Ngeri. membunuh rasa kasih sayang gitu ya kan? Karena kalau kataku sih dating apps hanya memberikan kita cinta gitu, maksudnya suka aja dari profil mereka. Kita suka profil mereka, tapi kita tidak sayang sama mereka secara Wih. pribadi. Woi. Nah gitu. Apakah para pendengar setuju ataukah para pendengar tidak setuju? Semuanya mari Kita kita pilih. pilih.